Hey, halo guys, saya Alvin Perez dari channel Mr. Perez. Saya akan mengulas secara detail berdasarkan pengalaman saya. Bukan 1 bulan sih, ini baru ya 1-2 hari ngeliat handphone ini. Inilah Samsung Galaxy Z Fold 4. Kira-kira apa aja ya perubahannya? Memang minor change aja sih menurut saya. Tapi kita lihat lebih detail. Dan kalau yang belum nonton kemarin ada first impression terkait handphone ini, kita bisa lihat link di atas. Ya, kalian bisa lihat link di atas. Sekarang saya akan bahas secara tersendiri handphone ini Z Fold 4. Apa saja yang menjadi daya tarik untuk kalian beli? Maksudnya kalian mau dari Z Fold 3 upgrade ke sini, kira-kira ada yang dipertimbangkan nggak? Nah, kalau misalkan nggak perlu upgrade, bisa kalian diputuskan sendiri setelah nonton video ini. Kira-kira apa aja menjadi daya tarik di handphone ini, guys? Nah, di depan kita ada 2 Fold. Yang mana kira-kira menurut kalian nih, saya perlihatkan ya. Kira-kira menurut kalian nih kalau lihat langsung mana yang Fold 4 dan Fold 3, tapi udah ketahuan di sini. Inilah Fold 3 dan ini Fold 4. Secara garis besar ini desainnya hampir sama. Nah, ya. Tapi kalau kalian lihat sebentar, saya posisikan pegang gini. Nah. Kalian lihat nggak ada perbedaan nggak kira-kira? Nih. Dengan posisi yang kurang lebih kayak gini. Kelihatan nggak? Ini loh, kalau saya mau jelasin ya. Lengkungan ini sama lengkungan ini. Sekarang kalian perhatikan yang di Fold 3. Ya, tebel lengkungan ini seperti ini. Sekarang saya perlihatkan Fold 4-nya. Dia lebih flat, nggak terlalu gemuk banget. Jadi di samping layar kalian juga bisa melihat perubahan yang akhirnya berdampak pada tampilan layarnya. No, kelihatan nggak? Yang ini masih ada jeda bezelnya, dan ini bezelnya lebih tipis. Ntar, saya nyalakan. Nah, no, jadi bezelnya lebih tipis dan ini jadi lebih lebar. Kalau tingginya, nah, nih kurang lebih gambaran kayak gini nih. Kalah tinggi sih, panjangnya kalah dikit, ya, kalah sedikit aja kalau dari segi lebar. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau lebarnya, no, lebih lebar layarnya yang di Fold 4. Jadi istilahnya kalau kemudahan kalian mengetik nih, layar ini kan lebih kecil, tangan satu juga sama-sama enak. Kalau misalkan mau tangan 2 itu lebih enak dibandingkan yang Fold 3 itu lebih kecil teksnya, nggak melebar full. Nah, ini menjadi perbedaan pertama. Oke, bahas selanjutnya adalah perbedaan dari lipatannya. Ini sama. Lipatannya memang ya, ini memang ciri khas dari si Samsung, enggak yang mana ya, kalau kita nutup buku rapet. Nah, ini enggak, jadi ada celah di sini juga. Di generasi yang lama juga masih ada celah. Nah, sekarang saya buka ya. Ini yang Fold 3 dan ini yang Fold 4. Boom. Dari desain kamera kedua handphone ini identik, tapi kalau waktu saya balik, nah ini ya saya perlihatkan, saya ingatkan lagi, ini emang under display, tapi ini kelihatan sob, ya masih kelihatan jelas. Misalkan saya miringkan gini, kalian lihat sendiri deh, saya goyang-goyang gini, kalian langsung lihat hole-nya di sini, ya. Sekarang kita bandingkan dengan Z Fold 4 yang lebih terminimalkan. Masih kelihatan sih memang, cuman lebih minimal. Boom. Kalau pada saat gini, ya. Sekarang saya bandingkan dulu lagi di Z Fold 3 dalam kondisi kamera menyala. Sebentar, saya lihatkan dulu. Nah, kalau gini sama-sama tersamarkan ya. Tapi kalian waktu gelap gini, nih. Kalau saya pribadi sih emang sedikit kelihatan lebih tersamarkan dibandingkan yang ini. Bentar, saya coba cari posisi yang... Nah, ini sama-sama kayak gini. Posisi sudut pandang kalian, lihat dari kamera ini lebih tersamarkan mana. Kalau saya dari sini ya, ini kelihatan banget lubangnya. Meskipun ini kelihatan, cuman lebih tersamarkan sedikit. Terus, ini, lekukan di layar. Lekukan ini. Mungkin ini perlu, menurut saya pribadi ya, Samsung perlu melihat kompetitor di mana lekukan ini itu di kompetitor udah mulai terminimalkan, tapi ini masih kelihatan di Samsung. Oke.
Selanjutnya kita akan perlihatkan dari segi layar. Nah, ini saya mau perlihatkan di Fold 3. Misalkan contoh kayak tadi ini masuk kamera, dia nggak ada text barnya di sini, nggak ada ya. Kalian perhatikan. Masuk aplikasi apapun di Fold 4 itu text barnya udah muncul. Nah, text barnya udah di sini. Jadi kalian ala-ala laptop itu kan, jadi kalian bisa multitaskingnya lebih enak. Contoh misalkan kalian pengen buka galeri, boom, boom, jadi si kamera, jadi taskbarnya bisa membantu sekali, boom, seperti ini. Kalau yang di generasi lama itu pada saat kalian buka di bagian kamera ini nggak bisa, nggak ada taskbarnya, jadi kalian harus swipe di sini juga. Di sini bisa, tapi dimudahkan saat ada taskbarnya, begitu guys. Nah, kalau kalian lihat dari sekilas ini memang dari segi dimensi si Fold 3 lebih panjang, maksudnya lebih tinggi, ini ada gap sekilas sedikit. Nah, sekarang saya naikkan ke atas. Nah, kalau saya jajarkan seperti ini, si Fold 4 itu jadi lebih lebar nih. Karena memang displaynya seperti ini. Kalian suka yang lebih memanjang atau yang lebih melebar seperti ini? Silahkan sampaikan komentar. Inilah perbedaan dari kedua generasi Fold 3 dan Fold 4 guys. Nah, jadi Fold ini untuk multitaskingnya itu jadi lebih oke dibandingkan S22 Ultra. Sayangnya pembelian infonya ya yang saya dapatkan ada untuk pennya kalian beli terpisah. Makanya dari itu ada voucher yang bisa kalian manfaatkan saat pembelian Fold 4 ini senilai 1,5 juta. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan dari layar Fold 4 ini. Kalau layar tadi udah saya bahas sekilas. Nah, saya sekarang mau masuk ke bagian setting, di mana ini yang kalian nggak jumpai di Fold 3. Masuk ke fitur lanjutan di sini, kemudian dimasuk di lab. Nah, lanjut bagian bawah sendiri itu ada panel mode lipat atau mode lipatnya. Ini saya aktifkan, kalian bisa pilih aplikasi apa. Contoh saya contohkan di Chrome, dan ini text barnya udah di bawah, jadi lebih enak multitaskingnya. Sekarang saya lipat, boom. Nah, langsung split seperti ini. Bagian bawah hitam ini fungsinya bisa menjadi trackpad. Nah, kalau kita aktifkan, boom, ini kayak laptop guys. Yang scroll tinggal pakai dua jari, ataupun ada mouse-nya kayak gini. Ini yang nggak kita jumpai fitur ini di Fold 3. Jadi perkembangan fitur dari Fold 4 ini menurut saya keren banget guys. Oke, saya akan perlihatkan kalian kualitas layar, dan ini benernya videonya adalah kualitas 8K Ultra, tapi maksimal saya download kemarin di 4K. Nah, wow, ini detailnya seperti ini pada saat layar depannya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Silahkan sampaikan komentar kalian deh, detailnya seperti apa. Ini dari tampilan ini bagus. Sekarang kita coba kalau misalkan kita buka, boom. Nah, jadi tetap ada bezel atas bawah ya, karena layarnya melebar. Dan detailnya menurut saya ini handphone keren banget. Bagus, detailnya bagus, vividnya bagus, vibrantnya bagus. Ada 3 macam settingan ya. Ini full lebar kayak di scratch aja. Ini yang wow, tapi detailnya bagus juga nih. Kalau kita full kan, ada 3 mode ya. Kalau ini langsung full screennya standar. Kalau ini langsung kayak di stretch, dilebarin. Tapi kalau ini potongannya, scratchnya itu lebih rata, full. Detailnya pun masih dapat. Wow, keren ya kalau untuk layarnya. Lanjut di kualitas audio. Volume udah maksimal. Dolby Atmos udah on. Opini saya untuk kualitas musik sih gimana ya, nggak terlalu yang bombastis banget, nggak terlalu ngebum banget, padahal meskipun Dolby Atmos-nya udah on. Tapi untuk dinikmati ya santai-santai sih it's okay ya. Tapi kalau kalian mau lebih nikmat lagi, kalian bisa pairingkan atau sambungkan ke speaker aktif, bakalan lebih mantap.
Oke, sekarang kita mau testing performa, sama-sama kita input video 4K di sini, use original lain kali ya. Kita akan rendering generasi 8 Gen 1 sama 8 Plus Gen 1 ini seberapa cepat gitu. Oke, pilihan ultra, kemudian setting, ini bitrate-nya kita bikin better quality 60 fps. Ini juga sama ultra, terus ini 60 fps, bitrate-nya tinggi. 1 2 enggak. And boom, selesai. Tapi beda tipis cuy, hanya sekian ya, maybe 1 detik ya. Ini hasilnya dari perbedaan. Kalau saya bilang sih ya, peningkatan ada performa lumayan generasi yang terbaru dibandingkan tentunya yang 888 di Full 3. Sekarang kita lanjut tes kualitas kameranya guys. Upgrade selanjutnya yang dilakukan Samsung adalah di bagian sektor kamera. Itu nggak lagi triple kamera yang 12 megapiksel, tapi kamera utama udah ditambahkan menjadi 50 megapiksel dan satunya 10 megapiksel untuk zoomnya. Di bagian dalam itu 4 megapiksel untuk selfie kamera, dan untuk covernya itu 10 megapiksel, masih sama seperti yang sebelumnya. Sekarang kita lihat hasilnya guys. Berikut hasil kamera selfie pada saat cover tertutup, yaitu 10 megapikselnya cukup lumayan oke menurut saya, bahkan bokehnya pun detailnya bagus, merata ya, cukup lumayan. Dan ini hasil yang 4 megapiksel saat cover dibuka, under displaynya kurang banget. Dan berikut hasil untuk kamera belakang dengan bagian belakang ultra wide, kemudian normal dan zoom. Itu perpaduan warna dari ultra wide sampai zoom itu cukup stabil dan kontras detailnya bagus pada saat HDR-nya on. Kemudian ini saat di dalam ruangan hasilnya bagus, apalagi di bagian fitur efek-efek, dan bokehnya pun bagus. Dan yang paling saya suka adalah fitur black and white di bagian backgroundnya. Menurut kalian gimana untuk kamera belakang Full 4 ini? Video selfie dengan kamera depan front, bukan yang dilipat ya. Ini masih maksudnya bukan yang dibuka lebar, ini yang dilipat, dan ini yang dari layar depan hasilnya bisa seperti ini. Dan 10 meganya seperti biasa dia bisa sampai support 4K 60 fps. Jadi ini Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian hasilnya? Lumayan kan, keren ya untuk kamera depannya sendiri. Kalau kurang puas baru kalian menggunakan kamera belakangnya. Dan berikut kamera selfie yang 4K 60 fps sambil jalan. Nah, lokasi kita ada di Meteor Cell Malang. Yang mau cari dan melihat handphone ini secara langsung, udah langsung bisa kalian lihat dan bisa langsung PO ya. Ini kualitas 4K nya 60 fps. Wow, bagus loh. Nah, sekarang saya perlihatkan untuk selfie di bagian layar dalamnya yang hanya 4 megapiksel kayak gimana kualitasnya. Dan ini hasil perekaman dengan kita layar buka lebar. Saya perlihatkan nih di kaca. Nih. Ini saya kayak megang tablet kayak gini nih guys. Nah, tapi hasil kualitasnya kayak gini dan hanya terbatas di Full HD 60 fps, tapi kualitasnya kayak gini. Jomplang banget ya dengan kamera depannya. Hasilnya menurut saya agak jomplang. Nah, nih. Nah, ini perekaman menggunakan kamera saat kita buka. Hasilnya seperti ini. Oke. Kalau perangkapan suaranya gimana? Silahkan sampaikan komentar kalian. Dan berikut hasil selfie dengan menggunakan kamera belakang saya flip seperti ini. Jadi pada saat kita mau melakukan selfie dengan layar yang lebar itu kan tentunya harus menggunakan kamera belakang toh. Nah, pada saat kita mau mengaktifkan ini, pada saat kita masuk ke mode kamera ya, kalian bisa lihat di cermin tuh ya. Ini modenya seperti ini. Ini saya flip seperti ini. Ini kamera belakangnya di sebelah sini, guys, dan ini layarnya. Jadi ini melakukan selfie tapi dengan menggunakan mode kamera belakang seperti ini. Nah, ini lebih bagus hasilnya, detailnya lebih bagus, karena kalau kita lakukan selfie dengan kamera belakang itu hasilnya lebih bagus ketimbang kamera depan. Berikut hasil video Full HD 60 fps ya, handheld, detail fokusnya boom, fokusnya boom, kurang lebih kayak gini. Untuk yang Full HD kayaknya lebih padat ya warnanya dibanding Z Flip ya, menurut saya. Kalau kalian lihat sendiri kemarin gimana. Ini hasilnya 60 fps sambil jalan. Dan kita coba yang untuk ultra steady
kestabilan yang ultranya bagaimana. Ini sambil jalan kayak gini. Sekarang kita mau cobain lari. Dan untuk kestabilannya yang ultra steady. Ini berikut untuk ultra steady saya sambil lari. Itu sambil lari. Hasilnya gimana guys? Ini yang ultra steady-nya. Jadi pengambilan gambar ultra steady. Saya sambil jump lompat-lompat kecil. Nah, supaya kelihatan di kaca, saya lompat-lompat. Nih, saya sambil pegang. Hasilnya gimana? Nah, itu dia. Untuk ultra steady full HD 60 fps. Dan berikut ini hasil perekaman 4K 60 fps, dan handphone ini bisa 8K juga. Hasilnya seperti ini. Untuk 4K-nya kalian bisa langsung lihat sendiri detailnya gimana nih. Nah, langsung ke sini. Untuk perekaman suaranya bagaimana? Wow. Keren ya guys. Nih hasilnya untuk 4K-nya guys. Jadi kesimpulan saya untuk Fold 4 layak banget kalian pertimbangkan. Misalkan kalian mau upgrade, misalkan nih contoh kalian dari fansboy-nya Apple misalkan. Karena pertimbangannya karena dari sisi multitaskingnya, multitasking ini jauh lebih enak dibandingkan Fold 3. Apalagi kalian menggunakan generasi Fold pertama nih. Nah, mau upgrade saya sarankan mending upgrade aja ke Fold 4. Dengan bahkan RAM-nya udah 12, prosesornya pasti udah wis mantap banget 8 Plus Gen 1. Kemudian bezelnya semakin tipis, lebar layarnya juga lebih enak, bobot semakin ringan. Kemudian untuk under display kameranya juga semakin minim banget ya. Jadi pixelnya ditambah. Ini jadi kesannya semakin oke. Yang terutama ya yang saya soroti di Fold 4 ini adalah kebutuhan kalian dalam bisnis multitasking. Ini yang harus diincar. Jadi kalau kalian yang kesehariannya multitaskingnya tinggi, saran saya kalian bisa upgrade ya. Kesempatan juga PO ini kalian bisa dapatkan voucher senilai 1,5 juta yang sangat-sangat worth it banget kalian dapatkan. So, saya Alvin Perez dari channel Master Perez. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik itu terkait dunia gadget maupun otomotif. Sampai jumpa and bye-bye guys.